selamat datang untuk kalian semua para peneliti muda. Selamat datang di Laboratorium Metodologi Penelitian Universitas Garut. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang yang namanya usulan penelitian dan juga tentang sistematikanya. Nah, sedikit tentang usulan penelitian dan sistematikanya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah pengertian dari usulan penelitian itu sendiri dan juga tentang sistematika usulan penelitian, terutama pada bab 1 pendahuluan. Langsung saja ke pengertian usulan penelitian. Jadi, apa itu usulan penelitian? Nah, bisa dibilang bahwa usulan penelitian merupakan sarana bagi kita untuk mengkomunikasikan pemikiran kita mengenai satu masalah yang akan kita teliti, yang nantinya akan berfungsi untuk meyakinkan para pembaca bahwa apa yang kita teliti atau apa yang kita tulis itu bermanfaat bagi mereka. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari rancangan usulan penelitian. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok masalah yang hendak kita teliti, baik secara teori, konsep, serta data yang dipakai. Selanjutnya adalah apa saja sih yang selalu ada dalam usulan penelitian. Nah, yang selalu ada dalam usulan penelitian ini khususnya ya, bagian utamanya adalah latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori atau dasar pemikiran teoritis, hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta metode penelitian dan jadwal penelitian yang akan kita lakukan. Lanjut kita ke sistematika usulan penelitian. Jadi apa sih sistematika dari usulan penelitian itu? Pada dasarnya sebenarnya usulan penelitian itu hampir sama sistematikanya dengan karya ilmiah yang lainnya, seperti makalah ataupun skripsi ya. Jadi yang membedakannya itu adalah kalau usulan penelitian hanya memuat dari bab 1 hingga bab 3 saja. Beda kalau skripsi ataupun makalah kan dari bab 1 sampai dengan bab 5. Sedangkan kalau dari usulan penelitian dia hanya memuat bab 1 sampai dengan bab 3 saja. Nah, selanjutnya ada apa aja sih dari bab 1 sampai dengan bab 3 itu? Di bab 1 kita bisa menemukan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dan selanjutnya di bab kedua ada yang namanya tinjauan pustaka. Ini berisi mengenai teori-teori terkait dengan variabel yang akan kita bahas. Jadi kalau kita membahas tentang promosi, kita bahas tentang pemasarannya, tentang promosinya, seperti itu ya. Di bab ketiga ada metode penelitian. Di metode penelitian ini kita membahas metode apa sih yang akan kita gunakan, populasinya berapa sih. Nah, oke, selanjutnya setelah kita bahas sistematika usulan penelitian, kita lanjut membahas tentang sistematika dari bab 1 atau pendahuluan. Apa saja sih yang ada di pendahuluan? Yang pertama, ada yang namanya latar belakang. Latar belakang ini memuat 2 konten. Yang pertama adalah penjelasan umum. Jadi penjelasan umum ini menjelaskan kondisi atau teori-teori global terkait variabel yang akan kita bahas. Contohnya, misalkan saya membahas tentang pemasaran, maka saya harus menjelaskan pemasaran secara umum. Pemasaran itu adalah bla 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 misalnya. Nah, selanjutnya tentang penjelasan khusus.
ini menjelaskan kondisi khusus yang hanya terjadi pada objek atau tempat yang akan kita teliti. Contoh, misalnya saya ingin membahas tentang pemasaran tekun.id. Maka saya harus menjelaskan kondisi pemasaran dari tekun.id itu seperti apa. Pemasaran yang dia gunakan, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi saya jelaskan satu persatu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini kita mengidentifikasi tiap masalah penelitian yang nantinya akan dibahas di bab 4. Lanjut ke tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian itu? Tujuannya untuk mengemukakan tujuan penelitian yang dilakukan. Biasanya tujuan penelitian itu hampir sama dengan rumusan masalah, tapi tidak menggunakan kata tanya saja. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengungkapkan secara spesifik manfaat yang akan didapat baik secara teoritis maupun secara praktis. Setelah tadi dijelaskan secara singkat mengenai sistematika bab 1 atau pendahuluan, sekarang kita coba bahas satu persatu isi dari bab 1. Yang pertama adalah latar belakang dan fenomena masalah. Dalam latar belakang atau latar belakang penelitian itu ada penjelasan umum, ada penjelasan khusus seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan ada satu lagi yang namanya fenomena. Boleh diingat dan harus diingat bahwa fenomena bukanlah masalah. Bukan masalah, tapi fenomena adalah gejala. Jadi fenomena adalah gejala atau symptoms atau kenyataan yang mengindikasikan adanya masalah yang perlu diteliti. Gejala yang mengindikasikan adanya masalah yang perlu diteliti. Fenomena itu ada apa saja sih? Nah, fenomena ini bisa dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah fenomena yang diharapkan berbeda dari kenyataan. Jadi fenomena yang diharapkan berbeda dari kenyataan. Maksudnya apa? Di latar belakang sebuah penelitian bisa berupa adanya kesenjangan antara suatu yang diharapkan atau teori dengan kenyataan. Jadi antara teori atau yang kita harapkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan itu berbeda. Dan akhirnya menimbulkan pertanyaan. Nah, itu bisa dijadikan latar belakang penelitian. Yang kedua adalah fenomena yang menimbulkan keingintahuan. Apa sih fenomena yang menimbulkan keingintahuan? Fenomena ini adalah fenomena yang berangkat dari rasa ingin tahu kita atau rasa ragu kita terhadap satu hal yang terjadi. Misalnya ada penjualan yang terus saja naik. Kita penasaran, kenapa penjualan itu bisa terus naik gitu. Padahal promosinya biasa saja, padahal produknya biasa saja, tapi kenapa dia bisa terus naik? Itu bisa menimbulkan keingintahuan kita sebagai seorang peneliti. Nah, jadi fenomena itu tidak melulu harus hal yang jelek ya, tapi hal yang bagus pun jika itu menggugah rasa ingin tahu kita, maka itu bisa dijadikan fenomena masalah atau bisa dijadikan latar belakang penelitian. Oke, lanjut kita ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi di rumusan masalah itu kita bisa uraikan bahwa rumusan masalah itu harus dirumuskan dalam kalimat
pertanyaan atau bentuk pertanyaan. Terus rumusan masalah hendaknya berisi, padat, dan jelas. Rumusan masalah harus berimplikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah sebagai dasar dalam membuat hipotesa. Jadi, hipotesis yang nanti kita akan buat di bab 3 dan bab 4 itu harus berdasarkan pada rumusan masalah. Nah, untuk selanjutnya, contoh dari rumusan masalah ya adalah seperti ini. Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap penjualan? Jadi ada kata tanya di sana. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini dinyatakan dalam kalimat deklaratif. Yang kedua, harus ada hubungan dengan rumusan masalah. Seperti yang tadi saya bilang bahwa tujuan penelitian biasanya hampir sama dengan rumusan masalah. Yang ketiga, itu adalah tujuan penelitian sebagai dasar dalam mengolah data. Contohnya dari tujuan penelitian misalnya adalah untuk mengetahui pengaruh antara promosi terhadap penjualan. Berarti tujuan dari penelitian ini adalah mengolah data untuk mencari pengaruh. Lanjut ke pembahasan terakhir di bab 1 adalah manfaat penelitian. Jadi di manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis, di mana manfaat ini berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik. Pengetahuan akademik ya. Jadi bisa digunakan sebagai referensi dari penelitian selanjutnya. Jadi misalnya penelitian kita ini nanti bisa digunakan oleh adik-adik kelas kita atau peneliti-peneliti lain yang mau meneliti hal yang sama. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Jadi manfaat praktis ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung terhadap masyarakat atau objek yang kita teliti. Contohnya bisa menjadi referensi dari perbaikan sistem ataupun bahan kajian untuk perubahan yang lebih baik pada objek atau tempat penelitian kita. Contoh misalnya tadi, kalau saya meneliti di tekun.id dan misalnya rasanya kurang enak nih dan berpengaruh pada penjualan, berarti kan ada bahan kajian di sana untuk perusahaan tersebut. Gimana sih rasa yang harus saya berikan pada konsumen agar lebih laku rasanya atau lebih laku produknya, seperti itu ya. Untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Jadi pembahasan kali ini kita lebih pada membahas sistematika dari bab 1 atau pendahuluan untuk usulan penelitian itu seperti apa. Nah, untuk teman-teman semua, semoga dapat dimengerti, dapat dipahami, dan semoga teman-teman semua langsung bisa menerapkan pada UP-nya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.